Ya, banyak faktor yang menentukan naik turunnya elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden di musim kampanye Pilpres kali ini. Salah satu di antaranya adalah faktor perhatian para calon pada tingkat kesejahteraan warga. Ini menjadi tolok ukur bagi calon pemilih untuk menentukan siapa pemimpin yang akan dipilih mereka pada Pilpres mendatang. Dan untuk membahas lebih lanjut, sudah hadir di studio Metro TV peneliti dari Indikator Politik Indonesia, Kennedy Muslim. Mas Kennedy boleh bergabung bersama saya di sini. Kita akan lihat ini adalah survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia terhadap 1.220 responden di tanggal 1 sampai 6 September 2018 kemarin ini. Kita akan lihat bersama-sama pemirsa, kita akan lihat dimulai dari tingkat elektabilitas pasangan Capres dan Cawapres untuk 2019 mendatang. Ini kita sudah ada datanya, jadi rupanya ini ada tingkat elektabilitas untuk pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin sebanyak 57,7%, kemudian Prabowo dan Sandiaga Uno 32,3%, sisanya 1% tidak memilih dan 9% tidak tahu atau tidak menjawab. Untuk tingkat elektabilitas menentukan ini sendiri, sebenarnya faktor apa saja yang menentukan ini, Mas Kennedy? Baik, Zakia, dalam setiap survei kami, tingkat elektabilitas Capres-Cawapres, terutama terkait dengan Presiden Jokowi yang di konteks Pilpres tahun depan, yakni sebagai petahana, selalu kami temukan korelasi paralel antara tingkat kepuasan publik terhadap situasi ekonomi, baik itu ekonomi secara nasional maupun keadaan ekonomi rumah tangga tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu. Dan untuk tingkat kepuasan terhadap kondisi ekonomi sendiri menurut data survei nasional terbaru kami yang dilaksanakan 1 hingga 6 September ini, yang menjawab kondisi ekonomi baik mencapai 30%, lebih banyak daripada yang menjawab keadaan ekonomi sekarang memburuk ya di angka 21%. Lebih banyak 30% begitu ya? Enggak, atau sebanyak 30%? Sebanyak 30%, dan yang menjawab buruk di angka 21%. Jadi masih positif. Begitu juga dengan yang menjawab bahwa kondisi ekonomi rumah tangga mereka lebih baik tahun ini dibanding tahun lalu, juga masih positif untuk kinerja pemerintahan Presiden Jokowi, yakni menjawab 39% lebih baik dibandingkan 17% yang menjawab kondisi ekonomi rumah tangga mereka tahun ini lebih buruk. Oke, artinya faktor-faktor yang menentukan elektabilitas, terutama untuk pasangan petahana ini sendiri, memang ditentukan nomor satu paling banyak adalah dari ekonomi secara keseluruhan maupun dari ekonomi rumah tangga begitu. Ya, faktor lain selain ekonomi ini apa saja yang menjadi tolak ukur begitu ya untuk menentukan tinggi atau rendahnya untuk tingkat elektabilitas Capres dan Cawapres? Tentu saja approval rating kinerja Presiden Jokowi secara keseluruhan, yang dimana dalam survei nasional kami yang baru di tanggal 1 sampai 6 September kemarin mencapai 71% yang menjawab sudah cukup puas dan sangat puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi. Baik, kita akan melihat artinya ini berkaitan dengan juga tanggapan nanti dengan kinerja Joko Widodo yang menentukan dari elektabilitas. Tapi sebelum kita melihat itu, pemirsa, kita akan lihat juga di survei selanjutnya kemungkinan dari para pemilih untuk mengubah pilihan mereka begitu. Dan kita akan lihat, kita lihat dulu ini tanggapan warga soal kinerja Joko Widodo, di mana ada 11,7% yang menyatakan sangat puas, kemudian 60,7% cukup puas, 23,4% kurang puas, yang tidak puas ini ada 2,7%, dan juga yang tidak tahu atau tidak menjawab 1,6%. Ini tadi yang dikatakan sangat berkaitan dengan tingkat elektabilitas. Berarti tingkat kepuasan kinerja Joko Widodo ini apakah hanya dalam sisi ekonomi saja atau dalam hal apa lagi, Mas Kennedy? Kalau di angka approval rating ini kita tidak spesifik menanyakan kinerja dalam bidang ekonomi, namun kinerja secara keseluruhan. Baik. Dan kita akan lihat selanjutnya, pemirsa, kalau tadi sudah kita lihat bagaimana tanggapan warga terhadap kinerja dan kemungkinan mereka untuk mengubah pilihan, meskipun dikatakan untuk survei yang dilakukan ini adalah jika pemilih ataupun juga warga saat ini pemilu diadakan saat ini. Inilah adalah hasil yang akan muncul begitu ya. Tetapi kemungkinan untuk mengubah pilihan, kecil kemungkinan untuk mengubah pilihan ada 44,8%. Sangat kecil kemungkinan mengubah pilihan 29,5%.
cukup besar kemungkinan 20,4%, sangat besar kemungkinan 4,6% dan tidak tahu atau tidak menjawab 0,6%. Kalau kita lihat 44,8 dan 29,5%. Ini kalau digabung sekitar 70 lebih begitu. Ya, tidak kemungkinan besar atau kemungkinan kecil mereka tidak akan mengubah pilihan mereka begitu. Faktor apa yang membuat mereka akhirnya tidak akan kecil kemungkinan untuk mengubah pilihan? Apakah juga ini sudah bisa dikatakan solid, sudah pasti? Sedikit saya sampaikan, dalam literatur ilmu politik ada yang dinamakan strong supporter dan weak supporter gitu. Jadi yang menjawab kecil kemungkinan ini kalau yang bisa kita katakan sebagai strong supporter, dan itu biasanya terrefleksi ketika kita menanyakan top of mind electability gitu. Top of mind elektabilitas yakni ketika kita mendatangi responden dan ketika kita menanyakan pertanyaan, jika pemilu presiden diadakan hari ini siapa yang akan Anda pilih? Responden secara spontan tanpa diberikan list namanya akan menyebut satu sosok nama gitu. Dan di survei kami survei nasional yang baru kami adakan, strong supporter Jokowi ini yang bisa dibilang top of mind electability Jokowi di level 44% gitu. Oke, 44%. Ini juga ada kaitannya kah dengan tadi tanggapan mengenai kinerja Jokowi juga, saling erat berkaitannya? Ya. Sangat berkaitan berarti ya. Dan juga kemarin kalau tidak salah dari Direktur Eksekutif Indikator Mas Burhanuddin sempat mengatakan elektabilitas Jokowi Ma'ruf tinggi tapi masih termasuk kategori belum aman. Ini maksudnya seperti apa? Ya, maksudnya belum aman ini karena kalau dari analisa saya pribadi sendiri masih ada, karena berkaca dari pengalaman 5 tahun lalu ketika Jokowi melawan Pak Prabowo dalam Pilpres 2014, dalam 1 tahun terakhir terlihat pergerakan Pak Prabowo yang dengan akselerasi mengejar perolehan Jokowi dengan sangat kencang gitu, sehingga pada hari H hanya tinggal selisih 3%. Jadi itu salah satu alasan karena dari sejarah survei yang seperti itu, dan juga tentu saja dalam setahun ke depan ini isu ekonomi makro menurut saya akan menjadi wild factor dari bagi kedua belah kubu, tapi terutama bagi kubu koalisi Presiden Jokowi karena tantangan mereka bagaimana menjaga nilai tukar rupiah dan juga isu-isu ekonomi makro agar tidak berimbas kepada inflasi dalam 8 bulan mendatang. Kalau kita lihat untuk 2019 untuk calon wakil presiden, dua-duanya juga ada nama yang baru di sini begitu. Seberapa besar sebenarnya faktor calon wakil presiden untuk menentukan atau menaik turunkan dari tingkat popularitas ataupun juga untuk tingkat elektabilitas dari pasangan capres ini sendiri? Dalam survei ini kami mengecek efek elektoral antara pemilihan Ma'ruf Amin sebagai cawapres dari Presiden Jokowi serta pemilihan Sandiaga Uno sebagai cawapres dari Pak Prabowo gitu. Kami menemukan di antara para pemilih yang sudah punya awareness tentang pemilihan kedua cawapres ini, efek elektoral Ma'ruf Amin itu justru sedikit menurunkan tingkat elektabilitas Pak Jokowi gitu. Dari 57 ke 54. Sedangkan efek elektoral terhadap pemilihan Sandiaga Uno terhadap elektabilitas Pak Prabowo justru menunjukkan sedikit peningkatan sekitar 3% juga. Jadi bisa kami simpulkan bahwa masih ada tugas PR besar dari koalisi Presiden Jokowi untuk mencoba mensosialisasikan lagi cawapres Pak Ma'ruf Amin ini, terutama mungkin di kalangan minoritas. Tetapi kalau kita melihat dua cawapres ini dari sisi tingkat dikenal oleh publik begitu ya, itu sendiri mana yang lebih banyak dikenal antara Sandiaga Uno dengan Ma'ruf Amin? Survei kami menunjukkan data tingkat pengenalan terhadap kedua cawapres ini agak berimbang di sekitar 70-an%. Artinya tidak begitu jauh begitu ya? Namun ada fakta menarik, Zakia. Kita juga sempat menanyakan kepada responden apakah pemilihan terhadap cawapres Ma'ruf Amin ini akan menurunkan tensi politik identitas atau politik sara, dan hampir 50% responden mengatakan ya ini akan menurunkan
isu politik identitas dan politik Dan sara. politik sara. Oke, sedikit saja kita akan lihat juga ini ada juga citra persona dari Capres yang pertama menjadi perhatian rakyat. Di sini Joko Widodo